Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang sholat sunnah. Sholat sunnah merupakan sholat yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Bagi yang melaksanakan akan mendapatkan pahala, tapi bagi yang tidak melaksanakan tidak akan mendapatkan dosa. Macam-macam dari sholat sunnah adalah yang pertama, sholat sunnah yang bisa dilaksanakan dengan berjamaah. Kemudian yang kedua adalah sholat sunnah yang bisa dilaksanakan dengan munfarid atau harus munfarid. Dan yang pilihan ketiga, ada sholat sunnah yang dikategorikan sebagai sholat sunnah yang bisa dilaksanakan baik berjamaah ataupun munfarid, artinya bisa kedua-duanya. Oke, yang pertama sholat sunnah berjamaah, yaitu sholat sunnah aidaini. Kemudian sholat gerhana, sholat istisqa. Sedangkan yang munfarid ada yang namanya rawatib, kemudian tahiyatul masjid, dan sholat istikharah. Kemudian yang bisa dilaksanakan dengan berjamaah dan juga munfarid, yang pertama tarawih, kemudian witir, sholat duha, sholat tahajud, dan sholat tasbih. Oke, kita akan bahas satu persatu. Saya akan berikan gambaran secara umum saja. Sholat sunnah berjamaah. Yang pertama aidaini. Aidaini itu artinya id itu artinya kembali. Nah, dalam sholat sunat id itu ada dua dalam Islam. Yang pertama sholat idul fitri, kemudian yang kedua sholat idul adha. Nah, hukum melaksanakan sholat sunnah ini adalah sunnah mu'akkad, artinya sunnah yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu pelaksanaan sholat id ini adalah ketika terbit matahari sampai tergelincirnya matahari atau waktu zuhur. Itu waktu pelaksanaan bisa dilaksanakan ketika itu. Nah, sholat id dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal, sedangkan sholat idul adha dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, untuk tempatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan sholat id itu di masjid dan juga di tanah lapang. Kemudian yang kedua itu adalah sholat gerhana. Sholat gerhana di sini ada dua jenisnya. Yang pertama sholat kusuf, pakai K atau kaf. Kusuf itu gerhana matahari. Yang kedua adalah khusuf, pakai kho atau kh, yaitu gerhana bulan. Dan sebenarnya hukum pelaksanaan sholat kusuf ataupun khusuf di sini adalah sunnah mu'akkad. Mu'akkad itu yang ditakkidkan, yang dianjurkan. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah sholat sunnah istisqa. Nah, sholat sunnah istisqa ini untuk apa? Untuk minta atau mohon agar diberi hujan. Kalau kemarau panjang
dianjurkan untuk meminta hujan. Di sini dikatakan dalam surat An-Nuh ayat 10 sampai 11, Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Yang artinya, maka aku katakan pada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Jadi surat Sunnah Istisqa ini intinya adalah memohon ampun. Bisa jadi kita banyak dosanya, maka kita dianjurkan untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, macam-macam sholat istisqa itu sebenarnya ada 3 macam. Yang pertama, sholat istisqa yang paling ringan, yaitu doa tanpa sholat dan tidak telah sholat di masjid atau selain masjid, sendiri atau jamaah, dan sebaiknya dilakukan orang-orang yang soleh. Kemudian yang kedua adalah istisqa pertengahan, doa setelah sholat Jumat atau sholat lainnya, ketika khutbah Jumat atau khutbah yang lain. Istisqa yang jenis ketiga itu istisqa yang paling utama, adalah istisqa yang dengan didahului sholat 2 rakaat dan 2 khutbah, dilakukan oleh muslim, baik musafir atau mukim, penduduk kampung atau kota. Nah, ini yang dimaksud dengan sholat istisqa itu sendiri. Nah, waktu pelaksanaan sholat istisqa, jika hanya doa, maka dapat dilakukan kapan saja, dan lebih baik jika dilakukan saat khutbah Jumat. Jika doa maka dapat dilakukan kapan saja, tapi jangan dilakukan pada waktu yang dimakruhkan sholat. Nah, waktu yang diutamakan itu adalah ketika sholat duha sampai dengan sholat duhur. Oke, yang berikutnya adalah sholat sunnah munfarid. Munfarid itu dilaksanakan dengan sendirian. Yang pertama adalah rawatib. Rawatib itu dibagi menjadi 2. Yang pertama qobliyah, yang kedua ba'diyah. Qobliyah itu dilaksanakan sebelum sholat wajib, ba'diyah ba'da berarti dilaksanakan setelah sholat wajib. Nah, sholat sunnah rawatib itu ada yang hukumnya mu'akad, sholat sunnah yang dianjurkan. Itu 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Itu termasuk yang mu'akad. Kemudian 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, itu yang mu'akad. Mu'akad itu sebenarnya dianjurkan, sangat dianjurkan. Akata yu'akidu, sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Kemudian ada yang ghairu mu'akad. Kalau di buku itu dituliskan cukup dianjurkan. Sebenarnya itu sholat sunnah yang tidak atau kurang begitu dianjurkan. Tapi kalau dilaksanakan juga tidak masalah atau mendapatkan pahala. Yaitu 2 rakaat sebelum zuhur. Jadi kalau ada orang yang sholat sunnah kok sampai 4 rakaat sebelum zuhur, nah itu berarti yang 2 rakaat itu yang mu'akad, dan yang 2 rakaat lagi itu adalah sunnah ghairu mu'akad. Jadi kalau ditambahkan itu jadi 4. Kemudian yang setelah sholat zuhur juga sama. Kemudian ada yang
4 rakaat sebelum asar. Itu boleh dilaksanakan, tapi hukumnya ghairu muakkad. Kemudian yang berikutnya adalah 2 rakaat sebelum maghrib, itu diperbolehkan. Kemudian sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid itu dilaksanakan ketika masuk masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, an Abi Qatadah qala Rasulullah, idza dakhala ahadukumul masjida wa la yajlis hatta yusalli rak'ataini, rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Qatadah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu masuk ke masjid, maka janganlah duduk sebelum sholat tahiyatul masjid. Nah, ketika masuk masjid kita dianjurkan untuk sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Nah, tahiyatul masjid itu dilaksanakan di rumah boleh tidak? Ya tentu tidak boleh, karena yang namanya juga tahiyatul masjid dilaksanakan di masjid. Oke, yang berikutnya adalah sholat sunnah berjamaah ataupun munfarid. Jadi bisa dilaksanakan baik secara berjamaah atau bisa juga dilaksanakan dengan munfarid. Yang pertama, sholat tarawih. Sholat tarawih ini dilaksanakan ketika waktu bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan tentunya kita tidak melaksanakan sholat sunnah tarawih ini. Hukumnya adalah sunnah muakkad. An Abi Hurairah qala Rasulullah, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, rawahul Bukhari. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat pada malam hari di bulan Ramadan dengan dilandasi iman dan semata-mata mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, adapun bilangan sholat tarawih ini ada yang 8, ada juga yang 20. Nah, kalau ditambah dengan sholat witir itu ada yang 36 rakaat. Kemudian yang berikutnya adalah sholat duha. Sholat duha ini bisa dilaksanakan sebelum waktu istiwa, yaitu kira-kira pukul 7 sampai 11, itu sebelum waktu istiwa. Nah, waktu istiwa itu apa? Waktu istiwa adalah saat matahari berada tepat di atas kepala sebelum masuk waktu zuhur. Itu. Kemudian hukumnya adalah sunnah. An Abi Hurairah qala ausani khalili bisalasin min syami salasati ayyamin min kulli syahrin wa rak'atai ad-duha wa an utira qabla an anam. Dari Abu Hurairah, kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan kepadaku 3 hal. Yang pertama, puasa 3 hari pada setiap bulan. Kemudian 2 rakaat sholat duha. Dan yang ketiga adalah sholat witir sebelum tidur. Kemudian yang berikutnya adalah sholat tahajud. Sholat tahajud tentunya merupakan sholat yang dilaksanakan ketika malam hari, sholat lail.
Dikatakan dalam hadis, yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulli lailatin ila sama'i dunya hina yabqa sulusul lail al-akhir fayaqulu man yad'uni fastajiba lahu wa may yas'alni fa'tiyahu wa may yastaghfiruni faghfir lahu, rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan turun ke langit dunia setiap malam ketika sepertiga malam yang terakhir, seraya berfirman, siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan menerima permintaannya, dan sesiapa yang meminta keampunan dariku maka aku akan mengampuninya. Sholat tahajud ini dikerjakan setelah tidur pada malam hari, antara waktu sholat isya sampai dengan fajar sidik atau menjelang subuh. Namun waktu yang paling utama dilaksanakan sholat tahajud adalah 2/3 malam, sekitar jam 2 dini hari. Hukum sholat tahajud ini adalah sunnah muakkad. Kemudian yang berikutnya adalah sholat tasbih. Sholat tasbih itu merupakan sholat yang dilaksanakan dengan memperbanyak tasbih. Kemudian sholat witir. Sholat witir itu merupakan sholat yang ganjil bilangannya. Paling sedikit itu adalah 1 dan paling banyak adalah 11. Dalam sebuah hadis dikatakan, an Ali radhiyallahu anhu qala al-witru laisa bihatmi kahayatil maktubah walakinnahu sunnatun sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ali radhiyallahu anhu, witir itu bukan keharusan seperti suatu, tapi merupakan sunnah yang dibiasakan oleh Rasulullah. Jadi sholat witir itu hukumnya adalah sunnah, bisa dilaksanakan setelah sholat tarawih sebagai penutup sholat tarawih ataupun juga sebagai penutup tahajud. Demikian materi kali ini. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.